Hablum minan nas. Dai Raja, terima kasih untuk penjelasannya, Masya Allah bermanfaat sekali jamaah yang ada di rumah pastinya. Dan akan sekarang nih, oh oke siap ya. Jamaah harus siap-siap nih. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali jamaah yang bertanya, Masya Allah senang sekali. Wadah siap ya mau ngasih oleh-oleh buat kerabatnya. Langsung aja aku bacain. Sekarang dari Instagram @afrol satu. Gimana bacanya nih? Nah, dia bilang AFRLL09. Artinya apa itu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa hukumnya menggelar acara pernikahan di saat berduka? Sedangkan acara pernikahannya sudah direncanakan dari setahun yang lalu. Tapi Allah berkehendak lain. Bapak saya sudah meninggal terlebih dahulu. Apakah pernikahannya harus ditunda sampai 100 hari kepergian bapak saya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Habib Usman mohon jawabannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harus melihat nih kapan meninggalnya. Kalau misalkan meninggalnya pas hari H, misalkan hari Senin meninggalnya. Terus mau nikahnya hari Selasa, tunda dulu 3 hari atau 4 hari, setelah 3 hari baru dilanjutkan. Jangan nunggu sampai 40 hari, 100 hari, jangan. Karena an-nikahu barakah wa isaruhu ma'na. Nikah ini adalah keberkahan, dan di mana siapa orang yang menjalankan sebuah nikah mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina, karena takutnya dalam keadaan sedih, bimbang, gula-gulana, akhirnya pelukan, pegangan, akhirnya sedih-sedihan megang kepalanya, akhirnya zina. Nggak boleh, udah nikah aja bismillah. Nikah kalau misalkan kamu diramein dulu, nikah dengan secara syariat agama. Besokannya baru nikah dengan secara hukum yang benar, dengan mengikuti aturan negara. Karena apa? Nikah dulu, habis itu dia rame-ramein atau pestanya juga nggak jadi masalah. Atau nikah sekalian pakai KUA dan lain sebagainya, resepsinya nggak usah. Nanti tunggu setelah 40 hari atau 100 hari juga nggak jadi masalah. Ini adalah satu hal yang dimana harus dijalankan. Intinya apa? Nikah adalah keberkahan, dan yang kedua adalah dilaksanakan pernikahannya secara agama dan secara hukum negara. Dan yang ketiga adalah kalau mau diramai-ramaikannya setelah 40 hari atau 100 hari nggak jadi masalah. Tapi nikahnya disegerakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram, ada di belakang aku ya jamaah. @fitriafahri18. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, izin bertanya. Apabila kita mendoakan almarhum nenek atau kakek kita yang telah meninggal, tapi beliau non muslim, apa doa kita akan sampai kepada almarhum Ustadz, Ustazah? Jazakallah khairan kasiron. Baik, wah ini pertanyaannya bagus sekali jamaah. Semua pertanyaan bagus, tapi untuk pertanyaan yang satu ini mungkin mohon dijawab Ustadz Syam, dengan kita sama-sama pengen mendengarkan tausiah dari Ustadz Oh Syam. gitu, langsung berdiri. Langsung berdiri. Tapi guru Silakan, Muhammad Ustadz. Utsman, Dai Raja, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung ku jawab pertanyaannya, tidak kemana-mana. Mendoakan saudara kita yang non-muslim, yang masih hidup, semua ulama sepakat boleh dan sampai doanya. Maksudnya, ya Allah, nenekku ya Allah, semoga ya Allah sebelum meninggal dunia dia masuk Islam. Nah boleh, nah itu boleh, saya sangat-sangat boleh. Sembuhkan nenekku, sembuhkan kakekku, walaupun dia non-muslim, itu boleh. Lancarkan rezekinya tetanggaku, walaupun dia non-muslim, lancarkan rezekinya. Minta kebaikan, kalau dia masih hidup. Yang kedua, kalau dia sudah meninggal, maka fuqaha, ya bukan saya mengatakan, fuqaha, ahli fikih mengatakan bahwasanya kita sudah beda server. Jadi mendoakannya tidak boleh. Sebagaimana dalam kisah yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahandanya, mengistighfarkan tidak bisa. Kenapa? Karena ayahandanya adalah dari kalangan musyrikin, orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu kalau yang ngejawab ahli fikih. Tapi kalau yang ngejawab sufi, bedanya fikih sama sufi, ya. Kalau yang menjawab adalah sufi, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang husnudzon kepada Allah, ya udah, akhlak sebagai anak ya tetap mendoakan orang tua. Akhlak sebagai anak mendoakan orang tua. Urusan sampai tidak sampai urusan Allah.
Yang jelas saya berakhlak terhadap orang tua saya. Tapi bukan berarti kita membolehkan gitu. Cuman kata ahli sufi ya udah gitu ya. Termasuk salah satunya guru-guru kita yang mungkin seperti Habib Umar ya. Beliau dalam riwayat disebutkan dari murid-muridnya. Saya pernah nanya juga sama Habib Muhammad bin Syahab. Beliau mengatakan kalau guru kita itu ya udah doain aja. Doain aja, kenapa? Karena ada yang namanya akhlak. Intinya sepakat kita bahwa doanya tidak sampai kalau sudah meninggal dunia orang yang non muslim. Doanya tidak sampai anaknya. Tapi sebagai akhlak tetap anak itu berbuat baik kepada orang tuanya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dijawab lagi nanti sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.